melanjutkan materi kuliah Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Perlu mahasiswa ketahui bahwa ketatanegaraan Indonesia menganut konsep trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu. Untuk memahami konsep trias politika yang ketiga, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang Lembaga Yudikatif Negara Indonesia. Yang ketiga, Lembaga Yudikatif. Lembaga Yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam negara demokrasi dengan sistem hukum civil law seperti Indonesia ini, sistem hukum berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan atau sistem yang menganut paham positivisme perundang-undangan atau legalisme. Paham ini berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Kekuasaan kehakiman dan konteks negara Republik Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh yang pertama Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk suatu lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Lembaga yudikatif yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga negara, badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Sebagai sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi peradilan meliputi yang pertama, membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia. Yang ketiga, hak uji material, yaitu menguji atau menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi atau tidak. Kedua, fungsi pengawasan meliputi yang pertama, pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Yang kedua, pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman.
yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Yang ketiga, pengawas penasihat hukum atau advokat dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan sesuai pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Yang ketiga, fungsi mengatur, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Yang keempat, fungsi nasihat, meliputi yang pertama, memberi nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Yang kedua, memberi nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi dan rehabilitasi. Yang kelima, fungsi administratif, meliputi yang pertama, mengatur badan-badan peradilan, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999. Yang kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah: yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Kemudian lembaga yudikatif yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu landasan yang melahirkan lembaga ini karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Maka apabila terjadi persengketaan antara lembaga tinggi negara, diperlukan sebuah lembaga khusus yang menangani sengketa tersebut yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau judicial review. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang kedua adalah kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga: yang pertama, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lain. Yang kedua, perbuatan tercela lainnya. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Adapun Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
Kemudian lembaga yudikatif yang ketiga adalah Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Kendati Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada bab 9 tentang kekuasaan kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Sesuai pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung pada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim agung. Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan pengawasan terhadap hakim agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain.